Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau dan beragam budaya, tradisi, dan tentu saja mitos-mitos yang penuh misteri. Dari ujung barat Pulau Sumatera hingga timur Papua, setiap daerah punya cerita unik yang bikin bulu kuduk berdiri dan rasa penasaran menggelitik. Di video kali ini, kita akan menjelajahi mitos-mitos paling menarik dan menyeramkan di Nusantara. Bukan hanya bikin merinding, tapi juga untuk menggali makna budaya dan sejarah di balik cerita-cerita ini. Jadi, siapkan diri kalian, karena perjalanan kita kali ini akan membawa kalian menembus batas dunia nyata dan alam mistis. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Hanya di Kata Dunia. Yuk, kita mulai dari Pulau Sumatera, tanah penuh legenda yang memukau. Misteri Balung Bili. Hantu Balung Bili merupakan sosok dengan kisah misteri yang sudah dikenal di kalangan masyarakat Aceh. Dalam kisah misteri yang beredar, Balung Bili merupakan hantu air yang dipercaya menghuni aliran Sungai Krueng Arakundo. Menurut cerita masyarakat sekitar, hantu Balung Bili memiliki berbagai macam rupa dan masih menjadi misteri soal wujud asli dari makhluk ini. Menurut beberapa orang, diceritakan bahwa terkadang hantu Balung Bili menampakkan wujudnya pada manusia dalam bentuk tikar. Dalam cerita yang lain, sosok Balung Bili dapat berupa makhluk yang menyerupai manusia serta bongkahan kayu yang mengambang. Balung Bili juga dikenal sebagai Balung Beude atau Balung Beulidi oleh masyarakat Aceh dan suka menghuni perairan serta muara sungai. Hantu ini memiliki kesamaan dengan sosok hantu di wilayah lain seperti Rabing di Kalimantan, Keuk-keuk di Banten, dan Kalap di Jawa. Untuk mendapatkan mangsa, Balung Bili akan mengecoh manusia dengan merubah wujudnya menjadi tikar atau bongkahan kayu. Manusia yang terkecoh akan melihat tikar yang mengambang di atas aliran sungai dan berusaha untuk mendekatinya. Di saat sudah dekat dengan tikar tersebut, Balung Bili akan berubah menjadi besar dan menggulung korban hingga ditarik ke dalam sungai. Naasnya, manusia yang menjadi korban Balung Bili ini akan ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan dengan beberapa organ tubuh yang sudah hilang. Sosok ini dipercaya oleh beberapa kalangan masyarakat Aceh akan mencari mangsa di setiap tahun dan tidak memandang siapa korbannya. Masyarakat sekitar sungai mengira bahwa setiap tahun akan ada orang yang meninggal karena jatuh ke sungai akibat dari Balung Bili. Balung Bili juga kerap dipercaya menampakkan wujudnya di daerah pesisir pantai bagian timur Aceh dan menjadi momok mengerikan masyarakat sekitarnya. Konon, Balung Bili akan kabur dan kembali ke tempat persembunyiannya di dasar sungai ketika mendengar suara tembakan dari senapan. Untuk menyelamatkan korban dari gulungan Balung Bili, seseorang perlu menembakkan senapan ke udara hingga suaranya nyaring terdengar ke segala penjuru. Ada sebuah alasan yang dipercaya oleh masyarakat Aceh tentang mengapa sosok ini menampakkan diri dan menyerang manusia. Kemunculan sosok Balung Bili adalah pertanda bahwa sungai atau perairan tersebut dalam kondisi yang sudah tercemar. Misteri Hantu Beuno. Dalam masyarakat Aceh, terdapat sebuah fenomena yang menakutkan yang dikenal dengan sebutan Diginton Le Beuno. Fenomena ini merupakan suatu peristiwa ketika seseorang merasa tidak dapat bergerak atau bernapas saat sedang tertidur, disertai dengan sensasi melihat sesosok hitam yang menimpa atau berada di dekat tubuh mereka. Fenomena ini dikenal luas sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan tidur dalam dunia medis. Meski penamaannya berbeda, gejala yang dialami oleh korban Beuno serupa dengan sleep paralysis pada umumnya. Penderita sleep paralysis mengalami ketidakmampuan untuk bergerak atau berbicara sementara mereka sadar dan menyadari lingkungan sekitar mereka. Beuno sendiri tampaknya memiliki kecenderungan untuk mengganggu orang yang sedang tertidur dalam posisi telentang. Modus operandinya adalah menimpa tubuh korbannya, menyebabkan kesusahan bergerak dan bernapas. Selain itu, pengalaman melihat sosok hitam yang tengah menimpa atau berada di dekat tubuh juga menjadi ciri khas dari fenomena ini. Meskipun dalam masyarakat Aceh fenomena ini dianggap sebagai ulah makhluk gaib yang disebut Beuno, dunia medis memiliki penjelasan yang lebih rasional terkait sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika seseorang mengalami ketidakseimbangan antara fase tidur dan fase terjaga. Selama fase tidur REM, Rapid Eye Movement, otak mengirim sinyal untuk menghentikan gerakan tubuh guna mencegah seseorang melakukan aksi berbahaya selama mimpi. Sleep paralysis terjadi ketika seseorang terbangun, namun otak masih mempertahankan ketidakmampuan untuk bergerak. Meskipun ada penjelasan medis yang rasional, fenomena Beuno tetap menjadi bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Aceh. Sehingga, sementara dunia medis menyebutnya sebagai sleep paralysis, masyarakat setempat tetap menyebutnya sebagai Diginton Le Beuno.
Kombinasi antara kepercayaan lokal dan pengetahuan medis memberikan warna unik pada fenomena ini, menjadikannya sebagai suatu misteri yang melibatkan keseimbangan antara kebudayaan dan sains. Legenda Burung Tujoh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya terletak di Banda Aceh dan dikenal sebagai daerah istimewa. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang dijuluki Serambi Mekah ini memiliki cerita mistis yang populer di balik legenda Burung Tujoh. Burung Tujoh sudah akrab terdengar di telinga warga Aceh dengan sebuah istilah yang menyelimuti dari cerita seram dan penuh dengan kegelapan di balik bayangan dunia mistis dan perdukunan. Istilah dari Burung Tujoh adalah kuntilanak dan hantu yang merujuk pada sosok hantu yang suka menangis dan tertawa di kegelapan malam hari, bahkan dikaitkan dengan pengganggu para anak-anak. Namun, Burung Tujoh memiliki makna yang berbeda dari hantu-hantu biasa pada umumnya. Pengertian dari Burung Tujoh itu sendiri ialah sebutan kepada jin atau hantu yang dikirimkan melalui seorang dukun untuk menyerang seseorang. Adapun yang menyebutkan jin itu berjumlah 7 sesuai nama belakangnya. Secara turun-temurun, para orang tua di Aceh menceritakan jika Burung Tujoh merupakan suatu perkumpulan jin yang ditaati karena proses petapaan kepada setan atau jin di sebuah tempat. Jika seseorang yang ingin mempercayai Burung Tujoh ini, orang itu akan melakukan pencurian air pemandian jenazah, menggali kuburan yang masih baru untuk mengambil beberapa organ dan bagian tubuh si mayat. Dikarenakan semua hal itu dilakukan sebagai persembahan hadiah kepada setan penguasa di daerah tersebut. Segala persembahan diberikan dalam urusan membahagiakan hati setan sebelum pada akhirnya memohon pertolongan kepada golongan setan atau jin tersebut. Untuk pertolongan dalam memenuhi apapun yang diinginkan dan dipentingkan dari si pemuja Burung Tujoh tersebut. Pada sebuah kasus, Burung Tujoh dipaksa untuk membuat orang yang dituju itu menjadi merasakan gila hingga sakit, dan tidak segan-segan membunuh target dengan sadis. Sesuai dengan permintaan dari dukun pemuja Burung Tujoh tersebut. Adapun yang bercerita jika mereka dapat mengendalikan atau memuja Burung Tujoh ini umumnya akan terlihat dari ciri-cirinya di kehidupan sehari-hari. Seperti tidak beribadah, tidak pernah mandi, karena jika mandi itu menggunakan air kotor, tidak melayat orang meninggal dunia, mereka tidak mau bersuci setelah buang air dan lain-lain. Manusia yang mempercayai atau memuja Burung Tujoh ini ketika meninggal dunia akan terjadi beberapa keanehan. Keanehan tersebut antara lain sulitnya saat menjelang sakaratul maut, biarpun tubuhnya telah membusuk, dan hal ini umumnya jenazah pemuja Burung Tujoh tersebut harus dicambuk memakai daun kelor. Selain itu, keluarga harus membuka atap rumah tempat terbaringnya jenazah tersebut supaya mempermudah kematiannya karena teror mistis yang telah tersebar Burung Tujoh. Maka di Aceh tidak jarang ditemukannya kuburan sanak saudara yang dikuburkan di lingkungan sekitar rumah. Dalam hal ini, usaha untuk menjaga sekaligus menghindari digalinya kuburan oleh seseorang yang sedang memuja ilmu setan Burung Tujoh ini. Menurut cerita, kabarnya bayi yang baru meninggal dunia adalah target dominan untuk seseorang yang sedang memuja Burung Tujoh tersebut. Konon katanya, tubuh bayi memiliki kekuatan yang sempurna untuk ilmu setan daripada tubuh orang biasa. Misteri Geunteut. Back to beat Wate Maghreb, Enteuk dicok lahe Geunteut. Bagi anak-anak Aceh yang hidup di era 90-an, kalimat tersebut tentu sudah tidak asing lagi. Kalimat tersebut menjadi warning yang cukup mujarab bagi orang tua yang tidak ingin anaknya kelayapan menjelang malam tiba. Adapun kalimat tersebut artinya, jangan keluar saat maghrib, nanti diambil, diculik, oleh Geunteut. Sebagai catatan, Geunteut merupakan penyebutan khusus masyarakat tradisional Aceh terhadap sosok makhluk gaib yang diyakini memiliki wujud menyeramkan, berperawakan tinggi, berambut keriting, serta memiliki kaki yang sangat panjang. Menurut cerita, tinggi makhluk ini mencapai pohon kelapa. Penyebutan Geunteut tidak terlepas dari arti Geunteut sendiri, yang dalam kosakata Aceh bersinonim dengan kata panjang atau panjang, tinggi. Sosok Geunteut dikenal dapat berlari secepat angin. Ia sering menampakkan wujudnya pada malam hari. Makhluk ini terkadang ditemukan sedang menenteng periuk atau kanot Geunteut. Menurut kisah, barang siapa dapat mengambil periuk tersebut, dapat memakan nasi abadi yang ada di dalamnya. Sosok Geunteut dipercaya suka menculik anak-anak. Konon, anak yang diculik oleh Geunteut awalnya akan berhalusinasi sedang berada pada satu tempat yang membuat mereka begitu nyaman. Ketika sadar mereka menemukan dirinya berada di suatu tempat yang tidak dikenalinya. Tak lama kemudian, ia akan merasa rambutnya sedang diraba-raba oleh jari-jari kurus yang mengerikan itu. Karena itu,
Para orang tua terdahulu sering mengingatkan agar anaknya senantiasa meraba-raba rambutnya saat sedang berjalan sendirian pada malam hari. Setelah itu, anak-anak tersebut akan dibawa ke tengah rimbunan bambu besar atau ke atas pohon besar seperti ketapang. Menurut cerita, beberapa dari anak-anak itu akan dimakan hidup-hidup atau ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan linglung oleh orang sekampung yang sudah berhari-hari mencari anak tersebut. Banyak di antara mereka sakit setelah diculik Geunteut. Makhluk gaib ini juga sering menampakkan dirinya kepada pejalan kaki yang sedang melewati jalur sepi dan gelap. Selain menjadi momok yang sering diceritakan oleh para orang tua terdahulu kepada anaknya, di dalam masyarakat Aceh, penyebutan Geunteut sendiri pula ada pada permainan tradisional yang dikenal dengan permainan Geunteut. Permainan ini serupa permainan egrang di Pulau Jawa. Permainan Geunteut memanfaatkan batang bambu sebagai bahan utamanya. Batang bambu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dinaiki. Permainan ini memanfaatkan keseimbangan badan pada pijakan kaki yang dilekatkan pada batang bambu tersebut. Dulu, anak-anak di Aceh suka memainkan Geunteut saat sore hari tiba. Yang menaiki Geunteut akan tampak lebih tinggi. Konon, Geunteut datang mendatangi mereka yang memainkan permainan ini pada saat maghrib tiba. Sebagai catatan, di Aceh terdapat desa bernama Tengoh Geunteut yang berada di Kecamatan Loong, Kabupaten Aceh Besar. Namun, hingga saat ini tidak ada yang mengait-ngaitkan nama desa tersebut dengan sosok makhluk yang dikenal gemar menculik anak-anak ini. Meskipun menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak, diakui maupun tidak, legenda Geunteut fungsional dalam melestarikan cagar kearifan lokal masyarakat Aceh. Maghrib, bagi negeri berjuluk Serambi Mekah tersebut menjadi waktu sakral, khususnya untuk diisi dengan ibadah dan hal berfaedah lainnya. Pada saat itu, anak-anak di Aceh dididik agar berdiam di rumah atau mengikuti orang tuanya ke surau untuk beribadah, dilanjutkan dengan mengaji. Selepas maghrib juga menjadi momen di mana keluarga berkumpul dan melihat sejauh mana perkembangan si anak. Maka tidak berlebihan jika Geunteut dengan berbagai kisah seram yang mengiringinya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya masyarakat Aceh dalam membentuk pribadi dan generasi yang sadar akan nilai-nilai dan norma serta adat istiadat yang berlaku di Aceh. Namun, seiring perkembangan zaman, serta progres teknologi yang begitu masif, urban legend sejenis Geunteut sudah jarang dituturkan. Pelan-pelan, ia mulai menghilang di balik hiruk-pikuk budaya global. Tidak terdengar lagi ada orang tua yang mewanti-wanti anaknya, back to beat wate Maghreb, untuk dicoklehi Geunteut. Misteri Saneh. Di tengah hutan yang dianggap meujen, atau dihuni oleh jin, terdapat cerita misterius tentang Saneh, hantu yang dipercaya menghuni rawa-rawa atau sungai yang airnya tidak mengalir dan tergenang. Masyarakat Aceh menyebutnya sebagai Montuha, sebuah sumur tua yang sudah tidak dipakai. Legenda tentang Saneh berkembang di kalangan masyarakat Aceh, khususnya yang tinggal di sekitar hutan-hutan yang dianggap mistis. Saneh dipercaya sebagai makhluk gaib yang menghuni tempat-tempat tertentu, terutama rawa-rawa atau sungai yang tampak sepi dan tidak bergerak. Montuha, atau sumur tua yang ditinggalkan, juga dianggap sebagai tempat persembunyian bagi Saneh. Ciri-ciri rawa-rawa atau sungai yang dianggap sebagai tempat tinggal Saneh, masyarakat setempat meyakini bahwa Saneh memilih tempat tinggalnya dengan cermat. Rawa-rawa atau sungai yang dihuni oleh Saneh cenderung memiliki air yang tidak mengalir, tergenang, dan terlihat sunyi. Beberapa orang bahkan mengklaim pernah mendengar suara aneh atau melihat bayangan yang tidak jelas di sekitar tempat tersebut. Montuha sebagai tempat persembunyian Saneh selain rawa-rawa, Saneh juga dikaitkan dengan Montuha, sumur tua yang sudah tidak dipakai. Masyarakat meyakini bahwa Saneh menggunakan Montuha sebagai tempat persembunyian atau sebagai pintu gerbang ke dunianya. Beberapa cerita bahkan menyebutkan bahwa orang yang nekat mendekati Montuha pada malam hari dapat mendengar suara aneh atau melihat cahaya samar-samar yang dipercaya sebagai tanda keberadaan Saneh. Meskipun banyak yang skeptis, sebagian masyarakat Aceh tetap mempercayai keberadaan Saneh dan Montuha. Kesaksian orang-orang yang pernah merasakan atau melihat sesuatu di sekitar tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat tinggal Saneh menjadi bukti kuat dalam mempertahankan keyakinan ini. Penjagaan tradisi dan mitos kepercayaan terhadap Saneh dan Montuha tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga turun-temurun dijaga sebagai bagian dari warisan budaya Aceh. Meskipun modernisasi terus berkembang, tradisi ini tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Legenda Saneh sebagai hantu yang menghuni rawa-rawa dan Montuha di Aceh membawa kita ke dalam kekayaan mitos dan tradisi lokal.
Meskipun beberapa orang mungkin meragukan keberadaan makhluk tersebut, bagi sebagian masyarakat, Sane dan Montuha tetap menjadi misteri yang melekat kuat dalam budaya mereka. Mitologi Mak Lampir. Nama Mak Lampir tentu tak ada yang tak mengenalnya di Indonesia. Tawanya yang menyeramkan mengandung aura mistis akrab di telinga sejak era 80-an melalui sandiwara radio misteri Gunung Merapi. Cerita radio itu kemudian diadaptasi ke layar lebar di era 90-an dengan judul Perempuan Berambut Api dan Cambuk Api. Kepopulerannya di layar lebar pun kemudian diteruskan melalui sinetron di era 2000-an dengan judul serupa, namun dalam latar era yang lebih modern. Lantas, siapa sebenarnya Mak Lampir? Mengapa ia begitu terkutuk di mata pemirsa atau pendengar radio? Berikut kisahnya. Konon ceritanya, Mak Lampir merupakan seorang putri dari kerajaan kuno, yakni Champa atau Chiem Tan dalam bahasa Vietnam. Sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan dan diperkirakan ada pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Menurut beberapa cerita, nama Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Legenda Mak Lampir pun sebenarnya berasal dari Sumatera Barat. Mitologinya cukup terkenal di beberapa wilayah di tanah Sumatera, sebut saja di Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, tempat Gunung Merapi berdiri. Legenda Mak Lampir juga dikaitkan dengan cerita legenda 7 manusia harimau yang juga berasal dari Sumatera Barat, sebagian Provinsi Bengkulu, dan Lampung. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kemudian ketika dewasa ia jatuh cinta dengan seorang pemuda pengembara. Sang pengembara itu dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang, yang merupakan seorang bangsawan yang bergelar Datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau harimau. Cinta Mak Lampir pun tak bertepuk sebelah tangan, karena nyatanya sang Datuk pun menyukai Mak Lampir. Sayang, sejoli itu pun harus menerima kenyataan jika hubungan keduanya tak mendapat restu, karena pihak kerajaan Champa mengetahui bahwa sang Datuk berasal dari kaum siluman, begitupun sebaliknya. Sakit hati dengan kedua orang tuanya, Mak Lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Ia pun bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan menemukan pujaan hatinya. Sayang, upayanya belum membuahkan hasil. Di dalam pertapaannya itu, kemudian Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya, dan membuatnya jadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir itu bernama Nenek Serintil, yang dikatakan cukup sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil dikisahkan adalah seorang pertapa berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Karena telah memiliki kesaktian, akhirnya Mak Lampir kembali mencoba mencari sang pujaan hati, melalui penjelajahan ke alam siluman. Hingga pada suatu hari, Mak Lampir mendapat kabar bahwa sang Datuk Panglima Kumbang tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati Mak Lampir mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil kemudian membekali Mak Lampir dengan sebuah ilmu yang mampu membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja, kecantikan Mak Lampir harus menjadi tumbalnya. Mak Lampir pun akhirnya melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Hanya saja, kini parasnya tak lagi ayu, namun berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wujud buruk rupa dan menyeramkan, Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir bertepuk sebelah tangan. Sakit hati dengan perlakuan sang pujaan hati, akhirnya memicu dendam dalam diri Mak Lampir, dan berjanji akan terus memerangi kaum siluman dan Datuk Panglima Kumbang. Untuk terus memerangi kaum siluman, Mak Lampir pun meminta bantuan kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Selain untuk meminta bantuan kekuatan dengan bangsa jin, tujuan pindahnya Mak Lampir ke Pulau Jawa adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya menjadi semakin sempurna. Gunung Merapi di Pulau Jawa ia jadikan pesemayaman dan mendirikan sebuah kerajaan gaib. Mitosnya, karena hal tersebut Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun dan tak bisa mati dan mengganggu umat manusia, terutama pasangan sejoli. Kerajaan jin itulah yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang membuat Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Kisah Mak Lampir akhirnya menjadi salah satu mitos paling legendaris di Indonesia.
Terlepas dari benar tidaknya cerita ini, namun nyatanya kultur dan budaya Indonesia hingga kini masih kental dengan kepercayaan gaib. Misteri Orang Bunian. Salah satu mitos yang paling terkenal dari Pulau Sumatera merupakan Orang Bunian di Minangkabau, Sumatera Barat. Terdapat sebuah mitos yang menarik tentang makhluk halus yang dikenal sebagai Orang Bunian. Makhluk ini dinamakan orang karena bentuk tubuhnya yang mirip dengan manusia. Orang Bunian dikatakan tinggal di lokasi-lokasi yang sepi dan jarang terjamah, seperti rumah-rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni atau tempat-tempat terpencil lainnya. Ada berbagai versi cerita mengenai tempat tinggal Orang Bunian. Salah satu versi menyebutkan bahwa mereka tinggal di sebuah kampung khusus bernama Bunian. Kampung ini dipercaya sebagai wilayah yang dihuni oleh makhluk halus, dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan khusus yang dapat menemukan tempat tersebut. Kampung Bunian, menurut kepercayaan, merupakan lokasi yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa dan hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki ikatan atau hubungan dengan dunia gaib. Di dalam tradisi Minangkabau, Orang Bunian sering dihubungkan dengan konsep dewa. Namun, dalam konteks lokal, istilah dewa merujuk pada bangsa makhluk halus yang mendiami berbagai tempat seperti hutan belantara, pinggir bukit, dan bahkan area kuburan. Dewa dalam pandangan masyarakat Minangkabau adalah makhluk halus yang memiliki penampilan fisik yang sangat menawan dan cantik. Selain itu, keberadaan Orang Bunian atau dewa ini juga sering dikaitkan dengan aroma khas yang mereka tinggalkan. Masyarakat setempat percaya bahwa aroma yang mirip dengan kentang goreng merupakan tanda kehadiran makhluk halus ini. Aroma ini dikenal sebagai masakan dewa, dan biasanya tercium saat matahari mulai terbenam. Kehadiran bau tersebut menjadi salah satu petunjuk bahwa makhluk halus sedang berada di sekitar. Menariknya, kepercayaan mengenai makhluk halus ini juga ditemukan di daerah Bengkulu, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Di Bengkulu, makhluk halus dengan penampilan mirip manusia disebut sebabah. Berbeda dengan Orang Bunian, sebabah memiliki ciri khas tubuh yang lebih kecil dan kaki yang terbalik. Meskipun memiliki penampilan yang berbeda, sebabah juga merupakan bagian dari kepercayaan lokal mengenai makhluk halus yang berinteraksi dengan dunia manusia dalam cara yang misterius dan seringkali tidak dapat dipahami sepenuhnya. Kedua kepercayaan ini menunjukkan betapa beragamnya mitos dan cerita rakyat yang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera. Setiap daerah memiliki karakteristik unik dalam menggambarkan makhluk halus dan fenomena yang terkait dengannya, mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat lokal. Keberagaman mitos ini memberikan wawasan mendalam tentang cara orang-orang di berbagai tempat memandang dunia gaib dan bagaimana mereka berinteraksi dengan unsur-unsur yang tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misteri Orang Pendek. Dalam cerita rakyat Indonesia, orang pendek atau Uhang Panda adalah nama paling umum yang diberikan kepada makhluk yang konon menghuni daerah terpencil, terutama hutan pegunungan di Pulau Sumatera. Makhluk tersebut diduga telah terlihat dan didokumentasikan setidaknya selama 100 tahun oleh suku-suku hutan, penduduk desa setempat, penjajah Belanda, ilmuwan barat, dan pelancong. Konsensus di antara para saksi adalah bahwa hewan tersebut adalah hewan yang hidup di darat, bipedal primata yang ditutupi bulu pendek, berdiri dengan tinggi antara 80 dan 150 cm. Meskipun orang pendek dan makhluk serupa secara historis dikatakan menghuni bentang alam Sumatera di Indonesia, penampakan yang diklaim telah terjadi sebagian besar terdapat di Kabupaten Kerinci, di Sumatera bagian tengah, dan khususnya di dalam perbatasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Taman ini terletak di selatan garis Khatulistiwa, terletak di dalam pegunungan Bukit Barisan dan memiliki beberapa hutan hujan primer paling terpencil di dunia. Tipe habitat di dalam taman ini meliputi hutan hujan dataran rendah, hutan pegunungan, dan formasi pegunungan vulkanik di Gunung Kerinci, puncak tertinggi kedua di Indonesia. Suku anak dalam atau anak-anak dari dalam hutan, juga dikenal sebagai orang kubu, orang batin sembilan, atau orang rimba, adalah kelompok masyarakat nomaden yang secara tradisional tinggal di hutan dataran rendah Jambi dan Sumatera Selatan. Menurut legenda mereka, orang pendek telah menjadi bagian dari dunia mereka dan ikut menghuni hutan selama berabad-abad. Di Bukit 12, orang rimba berbicara tentang makhluk yang dikenal sebagai hantu pendek, yang deskripsinya sangat mirip dengan orang pendek. Namun, hantu pendek lebih dianggap sebagai entitas supernatural atau setan daripada makhluk hidup, dengan nama yang diterjemahkan menjadi hantu pendek. Menurut orang rimba,
hantu pendek berkelana dalam kelompok beranggotakan 5 atau 6 orang, hidup dari makanan liar dan berburu binatang dengan kapak kecil. Makhluk tersebut mengklaim bahwa ia menyergap pemburu orang rimba yang bepergian sendirian di hutan. Di sepanjang Sungai Makekal di tepi barat Bukit 12, orang menceritakan legenda tentang bagaimana nenek moyang mereka mengakali makhluk licik namun bodoh ini selama perjalanan berburu, dan cerita tersebut sering digunakan untuk menyombongkan kecerdasan dan nalar mereka. Misteri Pelesit. Pelasik yang bahasa Minangkabaunya palasik adalah makhluk gaib pemakan bayi yang merupakan bagian dari kepercayaan orang Minangkabau. Keberadaan palasik disebutkan dalam cerita rakyat dan legenda orang Minangkabau sebagai manusia yang mempelajari ilmu hitam. Ciri fisik utama dari palasik ialah kepala yang terpisah dari tubuhnya ketika sedang mencari makanan. Pelesit diyakini memiliki kepala yang terpisah dari bagian tubuh lainnya. Ketika sedang mencari makan, ada 2 tampilan yang dapat terlihat. Pertama, hanya badannya yang berjalan mencari makan. Kedua, hanya kepalanya yang melayang mencari makan. Makanan utama pelesit adalah bayi. Jenis pelesit dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Jenis pertama ialah pelesit pemakan janin yang hanya memakan bayi ketika masih dalam kandungan. Bayi yang telah dimakan akan mati di dalam kandungan atau terlahir tanpa ubun-ubun. Jenis kedua ialah pelesit pemakan bayi hidup. Bayi yang telah dimakan bagian tubuhnya akan sering sakit atau meninggal. Jenis ketiga ialah pelesit pemakan mayat bayi. Mayat bayi dimakan ketika telah dikuburkan. Pelesit diyakini merupakan ilmu hitam yang bersifat turun-temurun. Anak yang memiliki orang tua yang menjadi pelesit akan menjadi pelesit juga. Misteri Siluman Harimau. Siluman harimau, manusia harimau, harimau jadi-jadian, atau inyik adalah siluman yang memiliki karakteristik harimau yang terdapat pada seorang manusia. Pemilik ilmu sejenis ini akan tidak berbeda dengan harimau dalam kehidupannya, bahkan sosoknya ditakuti sebagaimana naluri manusia saat menjumpai harimau. Pada awalnya, siluman harimau merupakan ilmu sihir yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari serangan harimau nyata. Ilmu yang ditekuni siluman harimau berasal dari Sumatera. Ilmu harimau ini akan turun-temurun ke generasi berikutnya. Raja-raja pada zaman dahulu di Sumatera terutama suku Minang dan suku Rejang banyak yang memiliki ilmu harimau secara turun-temurun. Di Jawa Barat, suku Sunda juga memiliki kepercayaan bahwa Prabu Siliwangi juga merupakan pemilik ilmu siluman harimau. Selain secara alami, ilmu ini juga diterapkan dengan cara memberi bubuk tulang, gigi, atau darah harimau untuk ditelan bayi saat baru dilahirkan. Ilmu siluman harimau sering disalahgunakan untuk membinasakan musuh atau orang yang dibenci pemiliknya. Bagi penuntut ilmu ini, mereka perlu membuang ilmu mereka atau mewariskannya kepada keturunannya sebelum mati. Hingga sekarang, masih ada penganut ilmu ini yang dapat mengubah dirinya menjadi harimau dan rata-rata mempunyai pendamping berupa roh atau makhluk gaib harimau. Misteri Kuntilanak. Kuntilanak yang bahasa Melayunya Pontianak atau Puntianak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Mitos ini mirip dengan mitos hantu Langsuir yang dikenal di belahan bumi bagian Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Filipina, Mindanao, dan Thailand, Patani. Mitos hantu kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos di Nusantara. Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadriyeh, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu semacam ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana. Hal ini pula lah yang mendasari penamaan kota tersebut. Umumnya, kuntilanak digambarkan sebagai wanita cantik berambut panjang dan berbaju panjang warna putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul pada bulan purnama dan selalu diiringi harum bunga kemboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Oleh karena itu, cerita ini kemungkinan bertujuan menghindari golongan wanita daripada diganggu oleh pemuda-pemuda yang takut akan kuntilanak ketika berjalan seorang diri di jalan yang sunyi. Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia,
kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara mengisap darah di bagian tengkuk, seperti vampir. Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi tadi disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya waru yang tumbuh condong ke samping yang populer disebut waru doyong. Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas, yakni bagian ubun-ubun kuntilanak. Pandangan yang berbeda diberikan dari pendekatan yang lebih ilmiah dari ilmu antropologi. Salah seorang antropolog asal Jerman menjelaskan bahwa kehadiran narasi mengenai kuntilanak di tengah masyarakat Melayu di masa lampau adalah solusi atas permasalahan keamanan yang sering diderita para kaum wanita. Dengan berkembangnya mitos seputar hantu ini akan memberikan efek kepada setiap lelaki untuk berpikir dua kali sebelum mengganggu perempuan di malam hari. Jadi, hadirnya kisah mitologi mengenai kuntilanak adalah bentuk proteksi yang diciptakan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala macam kemungkinan buruk dan resiko buruk yang dialami perempuan saat keluar di malam hari untuk kebutuhan penting. Di zaman dahulu di mana akses terhadap keamanan, pengawasan dan keadilan belum sebaik sekarang adalah hal yang wajar jika masyarakat melakukan hal yang demikian. Karena ancaman berupa pemerkosaan terhadap wanita sangat merugikan mereka. Kemungkinan seperti menanggung anak hasil kegiatan pemerkosaan atau dibunuh oleh si pemerkosa adalah ancaman yang kaum perempuan hadapi pada zaman itu. Pengaruh dari kebudayaan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Belanda juga turut memperkaya narasi mengenai kuntilanak di Indonesia. Indonesia yang secara spesifik dijajah oleh Belanda, mendapati banyak kebudayaan lokalnya mengalami asimilasi dan akulturasi dari negara kolonialnya, salah satunya mengenai narasi kuntilanak. Kolonialisme yang terjadi telah menjadi latar belakang tercampurnya atau terinspirasinya bentuk penggambaran sosok kuntilanak yang berupa wanita berpakaian daster, sebab penggunaan pakaian daster oleh wanita di Nusantara awalnya dibawa oleh orang Belanda, dan di Belanda juga terdapat cerita rakyat horor dan mistis seperti kuntilanak juga tetapi dengan nama White Lady. Mitos-mitos ini mengajarkan kita bahwa cerita rakyat adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa kita. Dan di balik setiap mitos, selalu ada pelajaran berharga, baik tentang menghormati alam, menghargai tradisi, maupun menjaga harmoni dengan dunia yang tak kasat mata. Kalau kalian punya cerita mitos atau legenda menarik dari daerah kalian, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi untuk video berikutnya. Dan jangan lupa, klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastikan kalian sudah subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hanya di Kata Dunia.